Setiap perguruan tinggi senantiasa meningkatkan pencapaian tridharma perguruan tingginya. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai sebuah kewajiban untuk dilakukan. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Malang terpusat dalam lembaga yang bernama LP2M. Apa sajakah yang dilakukan di LP2M UM? Mari kita diskusikan bersama, tetap di Cakraloka. Selamat datang di Cakraloka Universitas Negeri Malang, Excellence in Learning Innovation, bersama saya Feby Henuk, host Cakraloka. Saat ini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Munjin. Beliau adalah sekretaris LP2M. Topik kita saat ini adalah membahas apa itu LP2M, sepak terjangnya bagaimana, tetap di Cakraloka. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat ya Pak? Iya. Alhamdulillah. Puasanya bagaimana Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar dan semoga tetap lancar. Alhamdulillah. Baik, terkait apa yang akan kita bicarakan Pak, apa sih LP2M itu sebenarnya Pak? Mungkin Cakramania pada bingung ini ya, ada LP2M, singkatan dari apa itu? Mari kita tanyakan kepada narasumber kita. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Feby. Jadi LP2M itu adalah lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Untuk UM kita menyebutnya dengan LP2M. Untuk kampus-kampus yang lain mereka sering menyebut dengan LPPM. Jadi pada dasarnya LP2M dengan LPPM itu sama. Ya, okay. Cuman untuk UM ini kita sering menyebut dengan LP2M. Ini karena di lembaga yang lain kita ada namanya LP3. Jadi LP2M ini adalah satu lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan, mengordinir penelitian dan pengabdian kepada Sivitas Universitas Negeri Malang. Oke. Ya. Jadi hanya penelitian dan pengabdian ya Bapak yang menjadi jadi fokusnya. Fokus dari lembaga kami adalah untuk mengurusi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian. Nah, sudah barang tentu berbagai hal itu yang mulai dari proses awalnya, pelaksanaan sampai output dari penelitian dan pengabdian itu. Oke. Nah, ketika LP2M itu hadir di Universitas Negeri Malang ini Pak, tentu saja punya dampak ya Pak ya. Apa Pak kira-kira LP2M ini sudah berdampak apa saja terhadap perkembangan Universitas Negeri Malang Pak? Baik, terima kasih. Jadi LP2M ini kalau bicara tentang dampak, kita berangkat dari tridharma perguruan tinggi ya. Di sana ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Okay. Dan yang menjadi fokus dari LP2M ini 2 dari 3 tridharma perguruan tinggi ini ya. Dampak penelitian sudah barang tentu para dosen kita publikasinya ya sudah meningkat ya. Dan alhamdulillah kehadiran LP2M untuk Sivitas UM ini sangat dirasakan. Salah satu indikator yang bisa kita sampaikan untuk publikasi internasional yang bereputasi misalnya tahapannya dari tahun ke tahun terus meningkat dan kita sudah di angka lebih dari 2000 publikasi untuk. Jadi intinya Universitas Negeri Malang ini berkontribusi terhadap perkembangan dunia keilmuan begitu Pak ya, melalui LP2M. Sudah barang tentu ketika publikasi para dosen diupload, didiseminasikan ke dunia internasional, maka temuan-temuan dari kita, dari dosen kita menjadi rujukan dari internasional. Dan alhamdulillah pada era pandemi kemarin itu teman-teman dari kalangan dosen kita publikasinya justru meningkat dan tahun 2020 kemarin kita ada beberapa tulisan yang terpilih secara nasional karena temuan-temuan di bidang kesehatan. Ya itu alhamdulillah kita beberapa
dosen kita menjadi artikel yang terpilih oleh kementerian. Oke, jadi kalau dilihat secara mendalam, struktur LP2M itu ada apa saja sih Pak sebenarnya? Apakah hanya penelitian pengabdian atau ada apa di dalam LP2M ini Pak? Jadi di LP2M itu ya sudah barang itu ada ketua, kemudian ada sekretaris, dan di level ini supporting ini ada subkoordinator. Kalau dulu disebut dengan subak ya. Subak sekarang dengan adanya perubahan struktur namanya berubah menjadi subkoordinator. Kita punya subkoordinator bidang program dan yang kedua adalah subkoordinator bidang keuangan dan SDM. Nah, jadi ada dua ini. Kemudian di bawah itu kita punya beberapa pusat. Kita punya 10 pusat. 10 pusat, ada pusat halal, pusat pendidikan, pusat kebencanaan, pusat fondasi IHK, industrialisasi, pemeringkatan, pusat gender, pusat sosial humaniora dan pariwisata. Jadi kita punya pusat-pusat ini diharapkan bisa menjadi lokomotif untuk berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian di seluruh Universitas Negeri Malang. Wah, ternyata ada begitu banyak pusat-pusat ini yang mungkin cakramania di rumah nggak tahu ya bahwa ada tadi disampaikan ada mitigasi itu Pak mitigasi ya, kebencanaan itu yang mungkin tidak semua orang ada pusat halal. Ada pusat halal, jadi mungkin ada penelitian-penelitian yang sebelum publikasi perlu dihalalkan begitu Pak ya. Jadi perlu masuk ada pusat halal di Universitas Negeri Malang khususnya di LP2M begitu Pak. Kita masuk lebih dalam lagi Pak, khususnya di penelitian. Siapa saja Pak yang boleh meneliti? Kebijakan universitas yang memang core terbesar adalah penelitian ada di dosen ya. Di dosen, tapi kemudian kita memberikan kesempatan kepada tenaga fungsional khusus kan di tendik kita ini kan ada yang fungsional, ada yang non fungsional. Yang punya jabatan fungsional maka mereka perlu untuk kepangkatan mereka perlu juga penelitian seperti halnya para dosen. Nah, mereka juga diberikan ruang agar mereka juga punya kesempatan melakukan penelitian dan juga pengabdian. Padahal yang lain adalah para mahasiswa. Kita yakini bahwa mahasiswa kita ini luar biasa loh, Bu. Dalam penelitian luar biasa. Mereka punya inovasi, punya kreativitas, dan itu sayang kalau kita tidak berikan kesempatan. Nah, itu mereka juga kita kesempatan, bahkan untuk proses pembelajaran para dosen harus melibatkan para mahasiswa di dalam penelitian dan juga pengabdian. Itu juga bagian dari proses pembelajaran agar mahasiswa kita juga punya pengalaman untuk bagaimana meneliti yang baik dan bagaimana menghasilkan karya yang baik. Oke. Apakah di dalam melakukan penelitian itu ada kuota-kuota khusus begitu Pak? Ada jumlah orangnya harus sekian dengan sasaran yang seperti ini atau topik seperti ini atau bagaimana? Tema-tema penelitian kita banyak sekali. Ada penelitian untuk kalau sekarang mungkin penelitian kategori penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian pengembangan dari 3 klaster ini semuanya ada. Dan siapa yang boleh ikut sudah barang tentu dosen kita berikan kesempatan untuk bersaing. Bahkan untuk menjaga netralitas penilaian dari penelitian kita, maka UM punya kebijakan bahwa untuk reviewer yang menilai proposal itu harus dosen di luar UM. Oh begitu ya Pak. Jadi bukan karena maunya Pak Munjin dengan ketua begitu memilih yang ini yang itu enggak begitu Pak ya. Tidak. Kita ingin menjaga kualitas ini sehingga siapa yang memang layak ya, karena saya yakin dosen-dosen reviewer yang ada di luar universitas mereka tidak mempunyai vested interest, tidak punya kepentingan bahwa apa dan apa. Nah, kalau yang nilai dari internal kita khawatirnya nanti kita ewo pekewo. Ini gak dinilai gimana, dinilai gimana. Ini teman kita sendiri, ini dosen saya ini. Menjadi tidak netral itu. Pasti sedikit banyak akan mengganggu netralitas dalam
penilaian. Karena itu kita berkomitmen, oke lah, kita berikan kesempatan dari kolega-kolega kita di perguruan tinggi lain, ya perguruan tinggi yang sudah mapan-mapan itu kita minta mengirimkan, kita minta permohonan para reviewer untuk bisa menilai proposal dari teman-teman kita. Tadi Bapak sampaikan ada berbagai macam topik-topik khusus ya Pak. Iya. Nah itu apakah ada standar-standar khusus gitu bagi para calon peneliti di sini untuk bisa masuk ke dalam topik-topik itu? Seperti contohnya harus profesor, harus doktor, atau harus yang seperti apa begitu Pak? Iya. Jadi kalau kita merujuk kepada standar nasional memang ada beberapa yang ini bisa diikuti oleh dokter. Ini bisa kalau profesor, dokter semuanya sama ya. Nanti ada percepatan percepatan guru besar. Ya. Kemudian untuk ada hibah disertasi untuk mahasiswa, ada hibah tesis, ada skripsi, ada publikasi, ada banyak skema yang memang kita berikan kepada sivitas universitas agar yang punya fokus di bidang ini bisa terwakili, terwadai, yang di sini bisa terwadai, dan ya alhamdulillah dengan begitu luar biasa. Untuk tahun kemarin saja, untuk tahun ini kita ini meloloskan kurang lebih 1000-an sekian ya, judul penelitian dan pengabdian, dan alhamdulillahnya persaingannya, kompetisinya itu ada sekitar 1 sampai 3 lah. Berarti sekitar ada 3000-an lah. Keketatannya iya. Keketatan dari jumlah yang diterima dan proposal yang masuk itu keketatannya hanya kisaran antara 1 sampai 3 lah. Ada harapan ke depan nggak Pak terkait keketatan ini? Apakah harapannya semakin meningkat untuk? Ya sudah barang tentu semakin keketatan semakin meningkat, maka seleksinya akan semakin ketat dan kita akan bisa menemukan proposal-proposal yang terbaik. Ya, ya kita terus dorong, makanya di beberapa kesempatan LP2M melakukan sosialisasi kepada fakultas-fakultas dosen di sana untuk melakukan penelitian. Kita juga melakukan pendampingan pada dosen-dosen muda agar juga mempunyai kemampuan yang sama ya, percepatan untuk seperti pemula ya Pak agar punya kesempatan yang sama dengan yang lain ya. Itu kita lakukan agar keketatan untuk jumlah proposalnya itu semakin yang masuk ya Pak semakin banyak. Nah, karena penelitian ini adalah sebuah proses begitu ya, proses meneliti gitu Pak, pasti ada luarannya gitu ya. Nah, luaran yang ditargetkan oleh LP2M ini apa Pak? Luaran nanti ada luaran wajib ya, ada luaran tambahan. Kalau luaran wajib untuk penelitian pasti publikasi, dan kita berharap bahwa kehadiran penelitian UM ini tidak hanya untuk kepentingan nasional, tapi juga kalau bisa pada skala luas, skala global, internasional. Makanya mereka terus kita dorong untuk skema tertentu, maka publikasinya kita harapkan pada level yang internasional. Untuk skema tertentu cukup nasional dan seterusnya. Itu untuk yang penelitian. Sehingga untuk yang pengabdian juga begitu. Jika publikasi harus ada diseminasi ya. Diseminasi lah. Untuk yang pengabdian yang ada teknologi tepat guna, maka ya luarannya dalam bentuk ya produk ya teknis alat atau apa gitu ya. Baik, Bapak sudah menyebutkan pengabdian masyarakat, beralih ke pengabdian masyarakat kalau begitu. Nah, kalau dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini LP2M itu apa yang ditawarkan dari untuk kegiatan pengabdian masyarakat ini Pak? Untuk pengabdian masyarakat banyak ya. Di antaranya pengabdian untuk daerah mitra. Jadi Universitas Negeri Malang ini untuk desa mitra itu di kabupaten itu kurang lebih sekitar 40-an lebih. 40. Untuk yang di Kota Malang ada beberapa kelurahan ya. Jadi itu dari mitra, dan desa-desa mitra itu yang menjadi concern kita, fokus kita untuk yang mereka punya potensi-potensi besar itu kita kembangkan. Saya kasih contoh misalnya untuk yang Kota Malang, Kayu Tangan Heritage itu diantara dari desa kelurahan mitra. Satu dari banyaknya kelurahan yang satu di antara itu. Ya itu ya, sehingga yang untuk pengembangan UMKM, pendampingan, penataan lingkungan di Kampung Kayu Tangan Heritage itu
alhamdulillah. Bagaimana Pak bentuk kegiatannya itu bagaimana? Ketika itu dikatakan menjadi desa binaan, kelurahan binaan, Ya. itu bagaimana kegiatan pengabdian masyarakat itu bentuknya seperti apa? Ini pasti dimulai dengan ada MOU ya. Ada MOU, ada kesepakatan antara universitas dengan desa atau kelurahan mitra. Nah, ketika kita mapping, kita petakan ini potensi daerah ini apa? Oke. Oke, setelah kita ketahui potensinya, maka kita undang. Nah, ini kita kan punya pusat-pusat, kita punya sosial media dan pariwisata. Nah, inilah yang kemudian menghimpun dosen-dosen di universitas yang mempunyai passion di bidang itu. Nah, kita undang. Nah, coba ini kita punya desa mitra. Ayo kita pikirkan yang terbaik seperti apa. Alhamdulillah. Di sana ada pelatihan UMKM, kemudian penataan, dan itu sudah kita launching bersama. Tahun 2020 kemarin kita launching bersama komunitas Sport Darwis, kelompok sadar wisatanya Kampung Heritage di Geraha Rektorat lantai 9. Ya, sudah kita launching, dan itu juga di launching oleh Bapak Wali Kota. Artinya berarti Kampung Kayu Hatanga itu di antara bagian dari bentuk desa mitra kita. Nah, di samping itu yang perlu kami infokan barangkali itu ada desa kita di Kecamatan Dau yang wisata bedengan. Mungkin pernah mendengar istilah bedengan itu kan. Cakramania pernah nggak sih pergi ke bedengan? Nanti itu bisa di googling nanti ya, di googling bedengan wisata itu binaan kita. Nanti kalau nanti masuk di sana ada beberapa monumen, itu ada logonya universitas, dan kita melatih mereka dari aspek manajemennya, kemudian memberikan penataan dan macam-macam. Alhamdulillah kalau masuk ke bedengan, insya Allah kita akan melihat perbedaan lah ya, sebelum dibina dan setelah dibina begitu ya. Jadi itu, nah kita ini kan punya mahasiswa ya, mahasiswa kita ini kan untuk kebijakan universitas, mahasiswa kita S1 itu sifat KKN sifatnya wajib. Ada program KKN. Wajib ya. Kalau KKN di perguruan tinggi yang lain mungkin ada yang wajib, ada yang pilihan, ada macam-macam. Tapi kalau untuk yang di kita ini sifatnya wajib. Karena wajib, maka 40-an sekian desa itu menjadi bagian dari tempat untuk mendistribusikan adik-adik KKN. Tapi perlu diingat, Bu Devi, bahwa KKN kita ini konsepnya KKN pemberdayaan. Jadi sudah tidak lagi. Jadi nggak bangun-bangun gitu ya Pak ya. Tidak, KKN model lama sudah tidak kita pakai ya. Jadi KKN kita KKN pemberdayaan. KKN-nya KKN tematik, misalnya dengan daerah X untuk pariwisata, maka yang kita fokuskan ada tentang kepariwisataannya. Kita lihat potensi daerahnya seperti apa, dan kemudian kita kembangkan, kita eksplorasi, dan kemudian kita diskusikan dan seterusnya. Dan ini yang menarik, UM menerima request. Request ini dari siapa Pak? Request dari masyarakat. Boleh, dari lembaga pendidikan, boleh, dari organisasi kemasyarakatan, silahkan. Contoh, kemarin ada request dari lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan, karena kita sudah punya MOU dengan mereka request, Pak, LP2 bisa enggak ngirimkan mahasiswa yang fokusnya untuk pembelajaran baca tulis Al-Quran. Kebetulan alhamdulillah kita kan punya jurusan sastra Arab. Adik-adik mahasiswa Arab kita kirim ke lembaga pemasyarakatan. Memang awalnya ada ketakutan, Pak, gimana masuk lembaga pemasyarakatan? Ada ketakutan itu. Hanya dijamin sama para petugasnya aman, enggak apa-apa, di sini orangnya baik-baik macam-macam, sehingga masuk ke sana dan sebagainya. Alhamdulillah selesai dan hasilnya luar biasa. Jadi itu request. Jadi nanti dari masyarakat yang melihat acara ini, misalnya ingin bekerjasama dengan kita, LP2M, untuk pengembangan sekolahannya, untuk pengembangan daerahnya, silakan berkirim surat resmi
ke LP2M. Ya, atau bisa dari komunitas-komunitas ya yang memang, boleh, kalau komunitas yang juga memang silakan. Ingin didampingi Pak, seperti bisa. komunitas guru TK, komunitas bisa. guru SD begitu yang ingin didampingi dalam pengembangan media atau segala macam, itu juga bisa dilakukan. Jadi Cakramania jangan sedih, jangan susah ya. Universitas Negeri Malang lewat LP2M-nya itu ada begitu banyak hal kegiatan yang dimana Cakramania bisa masuk di dalamnya. Salah satunya adalah tadi yang disampaikan tentang pengabdian masyarakatnya dengan pendampingan di kelurahan atau desa binaan begitu. Jadi kalau Cakramania yang kepingin kelurahannya didampingi untuk dikembangkan menjadi kelurahan-kelurahan yang punya potensi lebih, datang aja ke LP2M begitu ya Pak ya. Iya, wah luar biasa ini tadi. Ternyata LP2M itu ya betul penelitian dan pengabdian menjadi core-nya begitu. Tapi kalau diterjemahkan lebih kecil-kecil lagi, ternyata ada begitu banyak kegiatan yang banyak mungkin sekali. Cakramania tidak tahu begitu Pak ya, bahwa ada desa binaan yang berdampak kepada masyarakat. Belum lagi publikasi-publikasi internasional yang juga berdampak kepada perkembangan keilmuan gitu Pak ya. Wah luar biasa. Terima kasih loh Pak sekali lagi informasinya terkait kiprah LP2M di Universitas Negeri Malang ini. Sebelum kita mengakhiri diskusi kita, mohon Bapak memberikan closing statement untuk Cakramania Pak. Disilahkan. Oke. Terima kasih Cakramania yang saya hormati. Jadi LP2M merupakan satu lembaga yang mempunyai tugas untuk melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan itu dengan baik, dan terus kita akan berikhtiar menjadi lebih baik dan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan kemasyarakatan. Karena itu kami mengundang kepada siapapun dari pemerintah daerah, dari kolega kita, dari masyarakat yang ingin bekerjasama dengan LP2M. Insya Allah kita dengan segala SDM yang kita miliki, dari mahasiswa, dari dosen, dari para guru besar kita, insya Allah berbagai hal bisa kita lakukan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terima kasih. Itu. Terima kasih Pak Munjin. Cakramania, demikian Cakraloka kita hari ini, semoga memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Munjin sudah mau hadir di Cakraloka. Semoga informasi-informasi yang diberikan itu bermanfaat buat begitu banyak orang, khususnya untuk Cakramania yang ada di manapun berada. Demikian, inilah Cakraloka. Teruslah berkarya dengan meneliti, melakukan pengabdian kepada masyarakat bersama LP2M UM. Inilah Cakraloka.